Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Suryati dengan NIM S1122087. Pada video kali ini kita akan membahas tentang stemming. Jadi, stemming itu adalah proses mengurangi kata-kata dalam bahasa alami menjadi bentuk dasarnya, yang disebut stem atau kata dasar. Stemming ini digunakan dalam pengolahan bahasa alami untuk mengurangi kompleksitas kata-kata dan membuat kata itu lebih mudah diolah. Langsung saja di sini itu pertama itu kita harus mengimpor library Satrawi yang merupakan sebuah library Python untuk pengolahan bahasa alami. Jadi perintahnya itu seperti ini. Kemudian kita mendefinisikan sebuah fungsi stemming Indonesia sentence yang melakukan stemming pada sebuah kalimat. Selanjutnya kita membuat stemmer. Jadi kita membuat sebuah stemmer menggunakan stemmer factory. Kemudian di sini kita melakukan stemming. Jadi kita melakukan stemming pada kalimat menggunakan stemmer yang telah kita buat. Kemudian kita di sini return ini kita mengembalikan hasil stemming kemudian dikembalikan oleh fungsi. Contoh penggunaannya itu seperti ini. Coba jalankan di sini. Misal saya tulis jadi untuk hasil stemmingnya itu seperti ini. Nanti dia akan berubah ke huruf kecil dan ke kata dasarnya. Selanjutnya, untuk yang kedua, itu soalnya itu selanjutnya untuk yang nomor 2 itu soalnya mencari irisan atau intersection antara dua daftar posting atau posting list dengan skip pointers. Jadi skip pointers itu adalah metode untuk mempercepat pencarian dalam daftar dengan menambah penanda atau pointer yang memungkinkan sistem melompati beberapa elemen sekaligus. Jadi teknik ini mengurangi jumlah perbandingan yang diperlukan sehingga meningkatkan efisiensi pencari terutama dalam sistem pencarian informasi seperti mesin pencari. Untuk langkah-langkahnya itu selanjutnya yaitu untuk langkah-langkah mencari irisan dengan skip. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mencari irisan dengan skip pointer. Jadi yang pertama itu buat dua daftar posting dengan skip pointers, kemudian kedua bandingkan elemen-elemen dalam kedua daftar posting. Yang ketiga itu jika elemen-elemen sama, tambahkan ke daftar hasil. Yang keempat, jika elemen-elemen berbeda, gunakan skip pointers untuk melompati beberapa elemen sekaligus dan mencari elemen yang sama. Yang kelima itu ulangi langkah 2 dan 4 hingga semua elemen dalam kedua daftar posting telah dibandingkan. Jadi pertama itu di sini di sini ada klasifikasi node. Jadi kode ini dia mendefinisikan sebuah kelas node yang merepresentasikan sebuah node dalam sebuah linked list. Kemudian ada konstruktor node. Jadi konstruktor node itu menerima dua parameter yaitu source sama
doc.id. Soft ini adalah representasi ke objek itu sendiri, sementara doc.id itu adalah ID dokumen yang disimpan dalam note. Kemudian ada atribut note. Jadi setiap note memiliki 3 atribut, yaitu doc.id, next, sama jam. Kemudian fungsi buat list. Jadi fungsi buat list ini membuat sebuah linked list dari sebuah daftar IDS. Fungsi ini juga membuat key pointers untuk mempercepat pencarian. Kemudian kita cek daftar kosong. Jadi fungsi buat list ini memeriksa apakah daftar IDS kosong. Jika kosong, fungsi ini mengembalikan nilai non. Kemudian if not IDS return non ini dia kemudian selanjutnya membuat note kepala. Jadi fungsi buat list membuat sebuah note kepala dengan ID dokumen pertama dalam daftar IDS. Kemudian membuat pointer saat ini. Jadi fungsi buat list membuat sebuah pointer kur yang menunjukkan ke note kepala. Selanjutnya membuat note berikutnya. Jadi fungsi buat list membuat note berikutnya dalam linked list dengan ID dokumen yang berikutnya dalam daftar IDS. Kemudian kita membuat key pointers. Jadi fungsi buat list membuat key pointers untuk mempercepat pencarian. Selanjutnya mengembalikan note kepala. Jadi fungsi buat list mengembalikan note ke kepala dari linked list. Selanjutnya fungsi merge. Jadi fungsi merge ini melakukan operasi intersection antara dua linked list. Yang kedua, membuat daftar hasil. Fungsi merge membuat sebuah daftar result yang akan berisi hasil intersection. Kemudian melakukan intersection. Jadi fungsi merge melakukan intersection antara dua linked list dengan membandingkan node-node dalam kedua linked list. Selanjutnya di sini mengembalikan hasil intersection. Jadi fungsi merge mengembalikan daftar result yang berisi hasil intersection. Untuk contoh penggunaannya itu seperti yang di bawah ini, yang Brutus Kaisar ini. Jadi ini itu dia untuk datanya itu kan Brutus sama Kaisar. Jadi si pointer interval 2 jadi 8, 19, 28. Kemudian untuk Kaisar itu interval 2 jadi 1, 3, 8, sama 51. Kemudian langkah untuk algoritma intersection-nya itu dengan key pointers itu jadi kita bandingkan Brutus dengan Kaisar 1. Jadi Brutus 2, Kaisar 1, maka maju ke Kaisar 2. Jadi match, jadi tambahkan 2 ke hasil. Kemudian selanjutnya itu bandingkan Brutus 4 dengan Kaisar 3. Jadi Brutus 4, Kaisar 3, maka maju ke Kaisar 5. Jadi tidak cocok, maka maju ke Brutus 8. Karena ada skip pointer 2 dari 28, karena ada skip pointer dari 2 sama 8. Jadi selanjutnya itu bandingkan Brutus 8 dengan Kaisar 5. Brutus 8 sama Kaisar 5 itu maka menuju ke Kaisar 8. Jadi tambahkan 8 ke hasil. Selanjutnya itu bandingkan Brutus 16 dengan Brutus 16 sama Kaisar 41. Karena 41 sudah terlalu besar, tidak ada kecocokan lagi. Jadi kesimpulannya itu 2 dan 8. Jadi nilai Kaisar 5 memang berasal dari iterasi normal pada daftar Kaisar. Kita coba jalankan di sini. Jadi hasilnya itu tadi, yang match itu 2 sama 8. Itu saja video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.